Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran kelima dan keenam. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang alat gerak. Alat gerak ada dua, dibagi menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan ada gerak aktif. Nah, kalau pasif itu tulang, kalau aktif itu otot. Nah, sekarang kita belajar tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Kalau hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Contoh yang memiliki tulang belakang atau vertebrata ada kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Dan ada hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang itu contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata dibedakan antara lain sebagai berikut. Vertebrata memiliki tulang belakang, lalu memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Yang ketiga, ada memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai ke alat pembuangan. Lalu ada yang memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Nah, contohnya ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, ada di sampingnya ada invertebrata atau avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, lalu memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial. Contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, di sini ada dua buah gambar. Ada sebuah kelinci dan sebuah siput. Kelinci termasuk hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput adalah hewan avertebrata atau invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalian tuliskan lagi ciri-cirinya apa aja. Karakteristiknya ada memiliki dua buah kaki. Di sini siput tidak memiliki kaki. Nah, lalu berjalannya seperti apa? Tuliskan. Di sini ciri-cirinya ada apa lagi ya? Yang siput memiliki cangkang. Coba kelinci memiliki cangkang tidak? Tidak. Lalu apa lagi? Nah, kalian lihat dan perhatikan. Nah, lalu di sini pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui kelinci termasuk hewan vertebrata. Adapun hewan avertebrata, siput merupakan hewan avertebrata. Nah, hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Istilahnya bisa avertebrata atau invertebrata itu sama aja hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, nama organ gerak pada siput, kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, bisa lihat dari kakinya, cara berjalannya juga beda antara hewan vertebrata dan avertebrata. Tapi ada juga yang sama yang berjalan, semut juga berjalan, cuman di semut itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, lalu di sekitarmu, amatilah di sekitarmu, ayo mengamati. Ada di sini ada hewan, ada belalang, ada cacing dan ubur-ubur. Coba itu termasuk jenis hewan vertebrata atau avertebrata. Nah, belalang nama organ geraknya apa? Misalnya kaki. Nah, fungsinya itu untuk apa? Cacing organ geraknya apa? Fungsinya apa? Dan ubur-ubur organ geraknya apa dan fungsinya apa? Boleh cari di buku atau boleh cari di internet fungsi-fungsi organ gerak. Lalu selanjutnya membuat gambar ilustrasi sesuai tema.
Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua, membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Yang ketiga, mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Jadi ada 3 dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama itu menentukan dulu tema, yang kedua membuat gambar, lalu yang ketiga adalah mewarnai. Nah, gambar ilustrasi, corak gambar atau gambar cerita adalah sebagai berikut. Macam-macamnya, ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut. Nah, ini bisa dilihat ini sesuai gambar aslinya. Lalu ada gambar karikatur. Gambar karikatur itu merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, coba kalian lihat, Ibu udah punya contohnya karikatur. Nah, di situ kepalanya sangat besar, badannya kecil. Nah, itu contoh gambar karikatur melebih-lebihkan dan biasanya berisi tentang kritikan. Nah, di sampingnya suka ada kata-katanya. Coba lihat di sampingnya. Gak butuh narkoba, main bass saja. Nah, itu sebuah nasihat. Nah, kalau ini di dalam karikaturnya sebuah nasihat. Lalu ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, kartun misalnya ada kartun Tom and Jerry dibuat gambar, atau misalnya SpongeBob dan yang lainnya. Dan ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada yang pertama ada 2 buah gambar burung. Nah, sedang bertengger di pohon. Nah, digambar. Lalu ini ada juga sebuah pegunungan dan sungai, lalu ada bunga. Adalah dekoratif itu disajikan dengan mengubah bentuk aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-cirinya. Lalu untuk tugas menggambar, ada tugas gambar sebuah karikatur. Di buku tugas kalian dikasih warna. Gambarnya gambar apa, Bu? Gambarnya gambar hewan vertebrata atau invertebrata. Pilih salah satu. Kan banyak tuh jenis-jenis hewan vertebrata maupun invertebrata. Nah, kalian cari salah satu dari mereka lalu kasih nama. Misalnya gambar kelinci termasuk hewan vertebrata, di bawahnya tulis hewan vertebrata, kelinci gitu. Bisa dipahami? Kalau belum atau kalau nggak ngerti boleh tanyakan langsung pada Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita tentang gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lain. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadilah serangga sebagai satu-satunya hewan vertebrata yang bisa terbang. Nah, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luas biasanya. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Nah, kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Nah, meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius.
Nah, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Nah, kalian masih ingat kan untuk mencari ide pokok? Ide pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir. Di awal itu namanya kalimat deduktif, di akhir itu induktif, lalu di awal dan di akhir itu kalimat campuran. Nah, kalian tuliskan paragraf 1, ini paragraf 1, ini paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Tuliskan di sini ide pokoknya. Lalu yang terakhir kita mengamati juga. Nah, kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata pada pembelajaran sebelumnya. Lah, ini kerjasamanya bersama orang tua ya. Nah, identifikasi ke dalam kelompok hewan vertebrata avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Nah, hewan avertebrata hal yang dibandingkan. Misalnya alat geraknya, cara berjalannya, penjelasannya apa? Di sini hal yang dibandingkannya apa? Sama. Misalnya alat geraknya, penjelasannya di sini hewan vertebrata dapat berjalan dengan menggunakan kaki, bergerak menggunakan kaki atau apa. Lalu di sini juga sama, vertebrata alat geraknya, penjelasannya apa, sampingnya. Nah, lalu kalian cari yang lainnya yang dibandingkan antara vertebrata dan avertebrata. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.